Maka beliau Syekh Abdul Qadir Isa mengatakan, ya, wa min huna, di halaman 44-nya jika kita muncul senang, yatabayyan khata'u man yazun annahu yastati'u bi nafsihi ay yu'alija bi amradih ay yu'alija amradah al-qalbiyah. Maka kelirulah orang yang beranggapan bahwa dirinya sanggup mengobati dirinya sendiri, dirinya sanggup mengobati penyakit-penyakit kolbunya. Dan ini, teks ini dicetakkan awal-awal disalahfahami oleh pembaca, bahkan dipotong oleh mereka. Mungkin setelah ini juga ada yang memotong video kita, ya. Apa kata beliau? Keliru juga orang yang mengira ayatakhallasa min ilalihin nafsiyah, dia sanggup terbebas dari penyakit-penyakit keegoan bimujarrad qiraatil Quran, dengan hanya membaca Al-Quran. Syekh Abdul Qadir Isa pada bagian footnote-nya mengatakan, kalimat aku ini disalahfahami oleh orang-orang yang berprasangka buruk. Mereka mengira saya melarang orang baca Quran, menghina orang baca Quran. Begitulah orang-orang yang hasad, selalu memelintir kata-kata lalu tidak menjelaskan apa maksudnya, selalu motong kalimat tanpa menjelaskan kesempurnaannya. Dari dulu, dari masa beliau ternyata sudah begitu. Jika hari ini ada, mungkin mereka satu komplotan, satu pewaris. Ternyata sifat buruk pun diwariskan. Setiap orang yang ego tidak mau berguru akan mengalami hal yang sama dengan orang-orang sebelumnya, walaupun formulasinya berbeda. Bahkan kata beliau, wal ittila ala hadis Nabi SAW, bahkan orang yang hanya membaca hadis Nabi dari buku-buku, dari lembaran kertas, itu tidak akan terbebas dari sifat-sifat zulumat, kegelapan dalam dirinya, jika hanya sekedar membaca tapi tidak berguru kepada orang yang membacanya. Zalika li'anna al-kitab wa sunnah qad jama'a anwal adawiyah. Kenapa? Karena Quran dan sunnah itu ibarat taman herbal, ibarat ruang yang di situ ada macam-macam obat, macam-macam bahan pengobatan, yang bahan-bahan itu hanya bisa diramu oleh pakarnya. Dalam bahasa Arab disebut dengan saidali. Barangkali hari ini kita sebut dengan seorang pakar apoteker. Fala budda ma'ahuma min tabibin. Seorang apoteker pun tidak bisa sendiri, dia butuh diagnosa dari seorang dokter. Maka butuh seorang tabib, yasifu likulli da'in dawa'u wa likulli illatin ilajuha. Butuh seorang dokter yang mampu menjelaskan, ini obat untuk penyakit apa, ini penyakit obatnya apa. Al-Quran itu obat, syifa'un lima fis sudur. Namun siapa yang mengerti bahwa ayat ini obat penyakit ini? Hanya orang-orang yang mewarisi obat itu dari baginda Nabi SAW. Dan itu tidak bisa cuma dengan sekedar membaca kitab. Saya sering membuatkan analog. Jika teman-teman mampu membaca 1000 kitab kedokteran, apakah sudah boleh membuka praktek kedokteran? Jika saya membaca 100 buku pijit, buku tentang cara mengurut, apakah kemudian saya boleh buka praktek urut? Begitulah seterusnya. Sama, jika dalam hal ilmu duniawi kita harus punya sertifikat, ijazah, izin dalam membuka praktek, apatah lagi dalam persoalan akhirat, persoalan agama, maka perlu ada izin dari orang yang ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah, minta izinlah kepada ahlinya jika engkau tidak mengetahui. Lalu dari kisah Sayyidina Ubay tadi, Syekh Abdul Qadir Isa mengatakan, "Walihada lam yastati ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayutabbibu nufusahum bimujarrad qiraatil Quran." Inilah istinbat, inilah penggalian hukum yang luar biasa dari seorang yang mengerti rahasia-rahasia hadis. Apa kata beliau? Berdasarkan kisah Ubay dan Umar yang menghakimi sahabat yang berbeda dengannya, ternyata kemudian diluruskan, dia diobati oleh Rasulullah. Ini bukti hatta sahabat Nabi tidak sanggup mengobati dirinya sendiri.
apalagi saya, apalagi kita. Walakinnahum lazamu mustashfa Rasulillah. Ini bahasa majazi. Lalu mereka bermulazamah. Apa arti mulazamah? Membersamai, mengikuti, atau menginapkan diri mereka pada rumah sakit Rasulullah SAW. Mustashfa. Tapi ini bahasa majazi. Fakana huwal muzakki lahum wal musharrif ala tarbiyatihim wal musyrif ala tarbiyatihim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian membersihkan kotoran-kotoran di kalbu mereka, membimbing rohani mereka. Inilah yang disebut at-tabib ar-ruhi, guru yang menjadi obat penyakit-penyakit rohani. Inilah makna surat Al-Jumu'ah yang biasa kita baca. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang mengutus seorang nabi, seorang rasul dari kalangan yang ummi. Yatlu alaihim ayatih, mengalirkan bacaan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim, lalu membersihkan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, baru mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Kita terbalik, kita ajarkan dulu dalil, baru dibersihkan kolbu. Tapi sebelum kolbu bersih, orangnya sudah merasa bersih, akhirnya tidak kunjung bersih kolbunya. Ketika dia menjadi da'i, jadi ustadz, maka penyakit-penyakit kolbu yang belum dibersihkan itu terbawa dalam pengajarannya, terbawa dalam bimbingannya. Jika karakter emosinya belum dibereskan, belum diobati, maka dia mengajar dengan keemosian. Jika karakter kasarnya, kata-kata yang menjijikkan, kata-kata menghardik belum dibersihkan dari kolbunya, dia jadi ulama, jadi ustadz, maka dia akan menghardik siapapun yang berbeda dengannya. Nauzubillah min dzalik.